sebelumnya perkenalkan, aku Vidya Sari sebagai konselor yang akan membimbing di sesi konseling kita kali ini. Sebelumnya nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Lisa Abdul Karimah. Oke, kakak kesini tadi gimana naik apa? Tadi sih kesini naik motor. Enggak masuk. Alhamdulillah enggak sih, Kak. Oke, berarti panas banget ya karena cuaca hari ini tuh cerah banget. Iya, panas banget sama Kak hari ini, Kak. Oke, kakak lebih suka yang cerah atau hujan nggak kalau boleh tahu? Kalau Lisa sendiri lebih suka cerah, tapi juga tidak bisa untuk terlalu panas karena Lisa juga punya alergi. Dan kalau terlalu kayak musim dingin nih, terlalu dingin juga nggak bisa karena hidung Lisa sensitif. Oke, aku kalau perasaan kakak pasti susah banget ya nyesuaiin sama iklim cuaca kita saat ini. Kita langsung masuk ke sesi screening aja ya kak, boleh? Sebelumnya kakak udah pernah mengikuti layanan karir kayak gini? Sebelumnya belum pernah sih, Kak. Belum pernah. Jadi karena kakak belum pernah, aku jelasin dulu ya layanan karir ini. Di sini tuh aku sebagai konselor tuh mau membantu kakak menyelesaikan masalah-masalah karir kakak, terus kayak aku membantu kakak mencapai tujuan yang mau kakak tuju gitu. Di layanan kali ini tuh aku nawarin fasilitas yang mungkin kakak butuhkan itu. Kita itu ada psikolog yang mungkin nanti membantu kakak dalam tes-tes kayak tes minat bakat, tes kepribadian, terus ada tes IQ juga. Lalu aku mau tanya nih, apa harapan kakak itu terhadap tes dan questionnaire yang akan kita lakukan ini? Harapan saya dengan layanan ini, kakak sendiri bisa membantu saya untuk menempatkan, untuk memantapkan bagaimana karir saya ke depannya untuk yang pilih saya karir yang terbaik buat saya. Oke. Di sini aku mau nawarin kayak isi pertanyaan tentang biodata kakak biar aku tuh bisa tahu lebih lanjut tentang diri kakak. Boleh kak diisi mereka? Sudah, oke, saya ambil ya kak. Iya, Kak. Aku mau tanya nih ke Kak Lisa, kakak sebelumnya udah tahu kan ya biaya-biaya yang bakal dibayar di sesi layanan kali ini? Sudah tahu kok, Kak? Oke, aku perlu ngejelasin rincian biayanya atau nggak usah? Perlu lah. Nanti biayanya yang kakak bayar itu bakal kita pakai untuk membayar psikolog yang bakal membantu kakak di tes-tes dan questionnaire nantinya. Terus aku juga mau tanya nih, yang ngebayar nanti Kak Lisa sendiri atau orang tua atau bagaimana? Saya sendiri sih, Kak. Oke. Di sini aku bakal menjelasin asas-asas yang ada di sesi konseling ini. Asas-asas konseling yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Mungkin kakak itu agak ragu atau khawatir nantinya masalah-masalah yang kakak ceritain aku itu bakal disebarin. Tenang aja kak, aku di sini menjaga banget rahasia kakak, jadi nggak bakal bocor ke yang lain. Mengingat kita itu ada pihak ketiga yaitu psikolog yang nantinya akan membantu kakak, tapi tenang aja dia nggak bakal aku kasih tahu tentang masalah-masalah kakak. Terus ada asas kesukarelaan. Aku di sini berharap banget ke kakak bisa menyertai masalah-masalah kakak ke aku. Kalau ada asas keterbukaan itu, aku berharap kakak itu terbuka sama aku. Jadi kalau kakak nggak terbuka, aku juga bingung mau membantu kakaknya bagaimana. Terus ada di sesi konseling itu kita pakai kontrak. Di kontrak ini tuh ada layanan-layanan yang bakal kakak terima, ada fasilitasnya. Lalu kita itu nggak cuma kali ini aja kak pertemuan konselingnya. Jadi kita itu ada beberapa kunjungan. Kunjungan yang pertama yaitu ini tuh sesi contracting dan exploring itu selama 1,5 jam. Lalu nanti ada kunjungan kedua juga, itu kita masuk ke sesi tes dan kuesioner yang memakan waktu 2-6 jam. Yang kunjungan ketiga itu umpan balik dan diskusi tentang pekerjaan rumah dan hasil-hasil kuesioner yang telah kakak kerjakan sebelumnya. Kalau ada kunjungan keempat, itu kita diskusi tentang refleksi yang PR-PR yang udah kakak kerjakan, terus
pendapat, ide-ide, mendiskusikan dari semua ide yang kita diskusikan, terus informasi tentang ide-ide, lalu menyepakati rencana riset dan tindakan. Itu mungkin memakan waktu selama 1,5 jam. Lalu yang kunjungan kelima itu review kemajuan, coaching dan berlatih job hunting, itu memakan waktu 1,5 jam. Yang pertemuan terakhir itu ada pertemuan ke-6, itu tentang penutupan dari sesi konseling kita. Di sini aku menawarkan single consultation, jadi aku mau nanya nih kayak keterampilan apa sih yang pengen kakak kembangkan, terus kalau ada pun rencana apa yang mau kakak lakukan untuk membangun keterampilan itu? Saya pribadi tuh sebenarnya suka berbisnis kak, kayak mungkin jualan-jualan gitu. Jadi tuh niat saya tuh pengen saya ini mengembangkan bisnis saya di luar, biar orang-orang itu pada tahu ya, mungkin dengan membuka lapak-lapak jualan kecil kayak jualan makanan, minuman-minuman yang mungkin sangat diminati anak-anak zaman sekarang. Cuman kak, yang buat saya bingung itu adalah apa yang saya minatin ini bentrok dengan orang tua saya kak. Orang tua saya tuh pengennya saya ini ngajar, saya ini jadi guru, karena mikir mereka orang adalah saya ini perempuan itu adalah cocoknya dengan mengajar. Jadi saya masih bingung juga kak harus memilih yang mana. Oke, jadi sebenarnya Kak Lisa itu udah punya gambaran tentang apa yang mau kakak lakuin ke depannya, cuma tidak dapat restu dari orang tua. Tapi saya di sini tuh berharap banget sesi konseling itu bisa nemuin pemecahan masalah buat masalah kakak. Lalu, oke Kak, di sini tuh kita bakal menetapin tujuan dari konseling kita kali ini. Kakak boleh kalau mau menulis atau kakak mau langsung aja boleh? Saya sudah menulis, tapi saya juga pengen mengutarakan secara Oke, langsung. boleh. Tujuan pertama saya itu ingin memutuskan tentang langkah karir saya selanjutnya seperti apa. Ingin juga memutuskan apakah saya ini bisa mengubah karir atau employer atau tidak. Dan selanjutnya saya ingin memperbaiki teknik-teknik job hunting saya dan menjaga self-esteem saya selama saya tidak bekerja. Selanjutnya juga saya ingin memutuskan apakah akan mengejar posisi manajemen umum atau posisi partner, atau mengembangkan lebih jauh keterampilan spesialis saya. Selanjutnya juga ada saya ingin memutuskan akan kembali ke pendidikan purna waktu atau tidak, dan saya juga ingin meningkatkan kesadaran pengetahuan saya tentang syarat-syarat untuk sukses di beberapa pekerjaan. Yaitu ada saya ingin mempertimbangkan kecocokan saya untuk wira swasta, dan ada juga saya ingin mengembangkan sebuah ikhtisar rencana karir untuk 5 tahun yang akan datang. Dan yang terakhir, tujuan saya ingin memutuskan apakah saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi, berlatih melalui bekerja, atau mengambil jeda 1 tahun. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang tujuan karir yang kita sepakati di kontrak ini. Selanjutnya aku mau nanya, kakak tahu pelayanan ini tuh dari mana sih? Kalau saya ini awalnya tahunya dari Instagram, lagi rebahan, lagi nyantai, scroll, taunya nemu layanan ini. Terus selanjutnya saya bingung nih, mau nyoba nggak ya datang ke sini? Saya minta saran kepada teman-teman saya, taunya kata teman saya coba aja nggak apa-apa datang, karena memang dari beberapa teman saya juga sudah ada yang pernah datang ke sini. Oke, terus apa sih yang yakinin kakak kalau layanan konseling ini tuh bisa kakak percaya? Saya yakin dengan konseling ini, layanan ini bisa membantu saya untuk memecahkan keresahan saya dalam untuk memilih tujuan karir saya itu kemana. Dan juga kata kawan-kawan saya sangat bahagia, sangat cukup, sangat menerima. Wah, kalau layanan ini cukup baik buat kami semua. Oke, saya pribadi terima kasih kakak sudah mempercaya ke saya. Lalu permasalahan apa yang kakak hadapi saat ini kalau aku boleh tahu? Masalah sekarang ini ya itu kak, saya masih bingung banget untuk bagaimana sih saya memilih
karirnya, dengan yang harapan saya, minat saya ke sini, tujuan saya ke sini, dengan tetapi orang tua itu tidak mengizinkan. Sedangkan saya juga tidak bisa untuk melawan orang tua, tapi juga tidak yakin saya bisa mengajar atau menjadi guru seperti apa yang orang tua saya harapkan, karena saya merasa bidang saya itu di bisnis, bukan di mengajar. Oke, terima kasih Kak Risa sudah mau menjelaskan. Oke, nggak sadar kita udah memakan waktu hampir 1,5 jam. Mungkin sampai sini aja kan sesi konseling yang pertama. Untuk sesi konseling selanjutnya, mungkin kakak diharapkan bisa datang di minggu ke depan, hari ini sama kayak gini. Terus aku terima kasih banget selama sesi konseling itu kakak udah terbuka sama aku dan mau ceritain masalah-masalah kakak. Mungkin kakak ada yang ingin disampaikan. Saya juga sangat berterima kasih kakak mau melayani saya, dan saya harap juga di pertemuan selanjutnya saya masih bisa bertemu dengan kakak. Oke, mungkin itu saja. Saya izin pamit pulang ya kak. Oke. Terima kasih kak sekali lagi. Assalamualaikum.